hendaknya seluruh hamba-hamba Allah, hendaknya seluruh manusia memiliki dua sifat yang tidak boleh, tidak harus ada pada dirinya. Yang pertama sifat khauf dan sifat roja. Apa ini sifat khauf? Sifat rasa kekhawatiran jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai ahli surga. Ini adalah sifat khauf, khawatir sehingga kita selalu sibuk dengan amal, takut maksiat, takut jangan-jangan ketika kita maksiat, mati dalam keadaan maksiat, na'udzubillah masuk neraka. Sehingga dengan rasa khauf, kekhawatiran yang ada dalam hati kita, kita terbentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kemudian yang kedua sifat roja, sifat mengharap. Harapan harus selalu ada dalam diri kita. Karena orang yang hidup tanpa harapan, hidup dalam kecemasan, maka apa yang timbul dari ucapannya? Maka para ulama ketika membaca ayat fa'alul lima yurid, inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dialah zat yang berbuat sesuai keinginannya. Masya Allah. Ini banyak orang yang menangis, orang-orang soleh yang menangis ketika membaca ayat ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa keinginan Allah diciptakannya kita ke dunia ini? Apakah kita berakhir ke dalam pintu surga ataupun berakhir di dalam jurang dari jurang-jurang neraka? Oleh sebab itu, hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya seluruh hamba-hamba Allah, hendaknya seluruh manusia memiliki dua sifat yang tidak boleh, tidak harus ada pada dirinya. Yang pertama sifat khauf dan sifat roja. Apa ini sifat khauf? Sifat rasa kekhawatiran jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai ahli surga. Ini adalah sifat khauf, khawatir sehingga kita selalu sibuk dengan amal, takut maksiat, takut jangan-jangan ketika kita maksiat, mati dalam keadaan maksiat, na'udzubillah masuk neraka. Sehingga dengan rasa khauf, kekhawatiran yang ada dalam hati kita, kita terbentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kemudian yang kedua sifat roja, sifat mengharap. Harapan harus selalu ada dalam diri kita. Karena orang yang hidup tanpa harapan, hidup dalam kecemasan, maka apa yang timbul dari ucapannya? Ya sudahlah, saya ini memang orang buruk, percuma saya berbuat kebaikan, ya biarlah masuk neraka saja. Nah, ini ucapan orang yang tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjelaskan dalam firman-Nya, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa. Oleh sebab itu, kalau toh memang kita terlanjur berbuat maksiat, ingat, rahmat Allah lebih luas. Ampunan Allah lebih luas. Kasih sayang Allah lebih luas.
sehingga kita merasa tenang, tidak khawatir, tidak terlalu khawatir terhadap apa yang telah kita perbuat, sehingga kita bisa bertobat dan kita mengharap lagi ampunan Allah, beramal lagi sesuai perintah-perintah Allah dan yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak boleh terlalu khawatir sehingga menimbulkan keputusasaan, tidak boleh terlalu berharap sehingga tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Orang yang terlalu tinggi harapannya, terlalu tinggi rojaknya, maka dia ketika berbuat maksiat santai saja. Tinggal istighfar, diampuni oleh Allah. Tinggal sholat, wudhu dengan sempurna. Dalam hadis dijelaskan siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian sholat tepat pada waktunya, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Nggak apa-apa maksiat, yang penting nanti sholat. Ini orang yang terlalu tinggi harapannya, tidak ada rasa khawatirnya. Oleh sebab itu, khauf dan roja harus ada di dalam setiap diri manusia di dalam menjalani kehidupan. Sebagian ulama mengatakan, kapankah waktu kita terlalu harus ada rasa takut yang tinggi, dan kapankah kita harus ada rasa harap yang tinggi? Sebagian ulama mengatakan, ketika kita masih sehat, ketika kita masih dalam keadaan normal, maka yang paling dominan adalah rasa khauf, rasa khawatir, sehingga kita bisa terjauhkan dari kemaksiatan. Ini rasa khawatir. Tapi ketika ingin menjelang sakaratul maut, menjelang kematian kita, maka yang diperlukan adalah rasa harap. Mengharap kepada ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama lagi, sebagaimana guru kita mengatakan, Gus Yusuf Al-Bakir, beliau mengatakan, rasa khauf dan roja ini sebagaimana nasi dan air, lapar dan haus, air dan makanan. Kapan kita lapar ya kita makan, kapan kita haus ya kita minum. Jadi makan dan minum akan selalu kita butuhkan di dalam keseharian kita. Begitu pula rasa khauf dan roja pun harus ada di dalam hati kita. Kapan kita kurang rojanya, kita tingkatkan rojanya. Kapan kita kurang khaufnya, kita tingkatkan rasa khaufnya. Bagaimana caranya kita mengetahui diri kita kurang khauf atau kurang roja? Caranya mudah. Ketika kita terlanjur bermaksiat, kok tidak ada rasa takut terhadap kemaksiatan itu, menunjukkan kita kurang rasa khauf atau kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu caranya bagaimana meningkatkan rasa khauf? Caranya kita baca hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini. Di sini ada ancaman sekaligus harapan. Ancamannya dari segi mana? Ancamannya orang-orang yang sudah bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk amal ibadah, tetapi ketetapan Allah dia menjadi ahli neraka, maka Allah rubah hatinya, rubah amalnya, sehingga dia berbuat keburukan, kufur kepada Allah, sehingga dia masuk neraka. Ini adalah ancaman, tidak ada jaminan bagi siapa saja untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Ini aja ancaman. Maka kita khawatir. Walaupun kita berbuat baik pun kita khawatir. Apalagi berbuat maksiat. Sehingga timbul kekhawatiran, naiklah sifat khauf di dalam hati kita. Begitu juga dengan roja kita. Ketika kita hampir putus asa terhadap kebaikan, saya ini kayaknya sudah tidak bisa berbuat baik. Kemaksiatan kok sangat mudah sekali bagi saya ini. Untuk meningkatkan rasa rojanya kita baca hadis-hadis
ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan rahmat Allah itu lebih luas, ampunan Allah itu lebih luas. Kita baca kisah-kisah orang soleh. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya orang yang membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertaubat dan bertemu dengan seorang ulama, bertemu dengan seorang ahli ibadah. Dia mengatakan, apakah saya bisa bertobat? Maka dijawab oleh orang ahli ibadah itu, oh tidak bisa kamu bertobat, sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan. Maka sekaligus orang ahli ibadah itu pun dibunuh oleh dia. Genap 100 orang telah dibunuh. Tapi dia ingin bertaubat. Nah, akhirnya bertemu dengan Pak Ulama, orang alim yang menjelaskan, oh kamu bisa bertobat selagi kamu tidak mati. Selagi kamu belum mati, maka kamu bisa bertobat. Dan Allah secara luas akan selalu menerima tobat hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat, suka bertobat kepada Allah, suka meminta ampun kepada Allah. Allah akan mencintainya. Nah, akhirnya pun dia bertaubat, yang mana seorang ulama itu mengatakan, kamu pergilah ke suatu daerah, nanti kamu menemui si fulan. Akhirnya di tengah perjalanan dia meninggal dunia, dia wafat. Maka antara malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat, siapakah yang berhak mengambil jasad si fulan ini. Nah, kalau memang dia diputuskan sebagai orang buruk, maka malaikat azab yang akan mengambilnya dan menyiksanya. Kalau dia diputuskan menjadi orang baik, maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keputusan dia dijadikan orang yang baik dikarenakan niat taubatnya, niat meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menimbulkan kita harapan kepada Allah. Orang loh yang kemaksiatannya hari-hari berbuat maksiat, hari-hari berbuat keburukan, dikarenakan ingin bertaubat saja Allah terima taubatnya. Apalagi kita yang sudah sholat 5 waktu. Nah, ini timbul harapan kepada Allah, timbul harapan. Nah, khauf dan roja harus ada di dalam setiap hati kaum muslimin. Nah, sehingga dia bisa berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan rahmat Allah, dan rasa khawatir dia, rasa khauf dia menyebabkan dia terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan.